Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai katanya rencana Tesla untuk memproduksi smartphone sendiri. Ya, ini katanya buntut perseteruannya dengan Apple dan terakhir juga dengan Google. Nah, kita lihat dulu di sini ya, berita dari BBC News. Di sini dikatakan, ini berita baru 3 hari lah ya kira-kira. Dikatakan perseteruan Elon Musk dengan Apple, terutama di periklanan Twitter, ini memicu beberapa hal. Nah, di sini Elon mengatakan bahwa Apple telah menunda pemasangan iklannya di Twitter. Ya, kita sudah tahu lah, kan sudah pernah saya bahas juga ya, banyak brand-brand besar yang menunda memasang iklan di Twitter buntut dari penanganan Twitter oleh Elon Musk setelah diakuisisi oleh dia, yang dibelinya sebesar 44 miliar dolar. Saya sudah bilang kan sekitar 680 triliun rupiah lebih ya. Dan katanya juga dia Elon ini menuduh Apple mau menurunkan Twitter dari Apple App Store. Iya, katanya saya nggak tahu ini ancamannya ada di mana ya. Nah, jadi BBC katanya sudah mencoba mengklarifikasi dengan Apple, apakah benar Apple mengancam mau menurunkan atau melarang Twitter itu ditaruh lagi atau dilanjutkan downloadnya orang-orang melalui Apple App Store. Kalau itu dilakukan oleh Apple, maka orang tidak bisa mendownload Twitter, aplikasi Twitter dari Apple App Store. Atau jika ada update dari aplikasi Twitter yang pakai iPhone yang sudah terlanjur install Twitter yang versi sebelumnya, dia tidak akan bisa dapat update ya. Nah, Elon Musk mengatakan gara-gara ini dia melihat penurunan yang luar biasa, yang sangat signifikan dari penghasilan Twitter melalui iklan. Dan dia juga menyalahkan para aktivis ya, yang katanya menekan para pemasang iklan. Ya, menarik ya. Nah, di sini Elon, nah ini saya melihatnya seperti anak kecil ya. Di sini dia mengkritik Apple ya, yang berhenti memasang iklan di Twitter. Dan dia menuduh, bukan menuduh sih ya, dia seperti nyindir, mempertanyakan apakah Apple ini benci free speech ya di Amerika. Jadi dia menuduh Apple ini lagi benci free speech nih di Amerika gitu ya. Ini Anda lihat sendiri aja cuitan dari Elon Musk di Twitternya. Ya, dia bilang, Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Apple sudah menghentikan banyak iklannya di Twitter. Apakah mereka membenci free speech di Amerika? Ini kan lucu gitu ya. Orang mau berhenti pasang iklan, dia tweet gitu di Twitternya. Dia marahin gitu ya, seperti nyindir orang yang tidak mau pasang iklan di Twitter lagi. Ini menurut saya, sorry ya kalau Anda fanboynya Elon Musk ya, ini kayak anak kecil gitu ya. Bener-bener deh, kayak anak kecil ya. Terus dia seperti bertanya kepada Tim Cook ya, CEO-nya dari Apple, apa yang sedang terjadi di sana Tim Cook gitu kira-kira ya. Nah, di sini dikatakan juga oleh Elon Musk, ini yang ngomong Elon Musk, Apple nggak tahu nih, saya nggak ketemu di mana Apple sudah mengancam ya. Apakah dia secara pribadi bicara dengan Elon Musk? Elon bilang begini, katanya Apple juga
sudah mengancam untuk tidak lagi menaruh Twitter di Apple App Store-nya. Tetapi mereka tidak mengatakan alasannya apa gitu. Itu juga dicuit sama dia di Twitternya, ya. Ini juga sorry ya, ini kayak anak kecil, ya. Nah, di sini kita tahu bahwa dia sudah keluarkan uang banyak. Tadi saya katakan 44 miliar dolar, kalau dirupiahkan sekitar 680 triliun rupiah lebih, ya kan? Nah, dan pada saat yang sama perusahaan-perusahaan juga yang selama ini beriklan di Twitter menghentikan pemasangan iklannya, ya. Oleh karena itu dia berharap bahwa dengan cara dia menarik iuran untuk supaya orang yang dapat centang biru yang sudah pernah saya bahas bisa membantu mendapatkan revenue lah gitu ya, karena kan revenue dari iklan kan pada stop, ya. Di sini katanya Washington Post memberitakan bahwa Apple itu sebelumnya adalah salah satu pemasang iklan terbesar di Twitter. Dia itu di kuartal pertama dari 2022, Januari, Februari, Maret, April, sudah mengeluarkan uang 48 juta dolar. Ya Anda kali saja 48 juta kali 15.000 deh. Berapa ratus miliar itu, ya. Nah itu dia pasang iklan. Ya 48 juta dolar dalam satu kuartal itu ya sekitar 700 miliaran rupiah itu. 4 bulan saja dia keluarkan biaya untuk beriklan di Twitter sekitar 700-an miliar rupiah. Ini besar ya. Ya, tetapi karena dia stop dan beberapa perusahaan juga stop gitu ya. Nah, maka ya Elon Musk meradang, ya. Elon Musk meradang. Nah, ya beberapa media agency ya juga menyarankan para pemasang iklan juga untuk stop sebentar ya. Nah, di sini Elon Musk kelihatan sekali kesel gitu ya, tapi nggak tahu kenapa dia keselnya sama Apple ya. Ya mungkin karena Apple nggak mau pasang iklan lagi di sana, dan juga kata dia Apple mengancam untuk mengeluarkan Twitter dari Apple App Store, maka dia sepertinya mau perang nih, ya. Dia mau perang, ya. Astaga. Nah, seperti yang Anda ketahui, ya. Ini sebagai informasi ya. Jika Anda membuat sebuah aplikasi ya, kalau aplikasi itu Anda jual melalui Apple App Store, maka Apple berhak menarik sampai 30% dari penjualan yang Anda lakukan di Apple App Store. Jadi misalnya Anda bikin aplikasi game misalnya Anda jual 10.000, maksimum Apple boleh memotong sampai 30% alias 3.000 rupiah. Nah, oleh karena itu di sini dia juga Apple mau menarik, kata dia nih ya, biaya yang dikeluarkan orang karena beriklan di Twitter, ya. Nah, jadi Apple bisa saja menyetop iklan ya di Twitter itu ya, kalau Twitter itu tidak berbagi. Astaga, kelihatannya kejam ya, tapi ya itu haknya Apple. Lah, dia yang buat kok platform Apple App Store. Kalau Anda nggak mau pasang Anda punya aplikasi, Anda jual sendiri pakai apa kayak gitu ya. Yang mana nggak bisa. Orang nggak bisa pasang aplikasi di iPhone tanpa melalui Google App Store. Jadi Anda boleh saja menyatakan, oh Apple kok kejam ya. Lah, kan dia menyediakan platform, yaitu Apple App Store. Kalau Anda nggak mau masuk juga dia nggak paksa gitu ya. Nah, sebenarnya hal ini juga pernah dikomplain gitu ya. Bahkan Apple katanya pernah dituntut oleh
produser Epic Games ya, itu Fortnite di tahun 2021. Ya, tetapi tetap saja itu nggak menang ya. Nah, Meta juga pernah komplain bahwa si Apple ini menahan sejumlah iklan ya di aplikasi Facebook dan Instagramnya ya. Tetapi sekarang ini ya, ketika menghadapi Elon Musk, sepertinya Apple itu menghadapi lawan yang jauh lebih, tanda kutip ya, perkasa ketimbang menghadapi Mark Zuckerberg ya. Nah, ini menarik ya, menarik. Jadi di sini intinya Elon Musk keberatan bayar 30% ke Apple gara-gara Twitternya ada di Apple App Store. Malah dia bikin meme ya, dia bilang pay 30%, go to war. Maksudnya mau narik 30%, ayo perang. Wih, gitu, wis. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau Anda belum tahu, saya kasih tahu, peraturan dari Apple App Store adalah semua aplikasi yang listing di Apple App Store harus tunduk terhadap aturan yang dibuatnya, ya. Ya kalau tidak tunduk, ya cabut aja atau dikeluarkan oleh Apple App Store, ya. Nah, sebelumnya juga Apple pernah mensuspend sebuah sosial media platform yaitu Parler dari Apple App Store-nya karena tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh Apple App Store. Tetapi setelah Parler ini sebuah sosial media akhirnya tunduk dengan peraturan dari Apple App Store, akhirnya dia aktif kembali di Apple App Store. Jadi ya jangan main-main gitu. Apple dia nggak peduli mau Elon Musk atau siapa, dia punya aturan. Nggak ikuti aturan, saya turunin, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu katanya Elon Musk kesel. Udahlah, kita bikin sendiri nih Tesla smartphone. Wah, saya kasih tahu ya. Ide mengenai adanya Tesla smartphone itu sudah didengung-dengungkan oleh fanboynya Elon Musk dari awal tahun 2021 sebelum Elon Musk perang dengan Apple. Sejak awal 2021. Kalau kita lihat di sini ya beritanya bahwa rumor itu sudah berlangsung sejak tahun 2021 ya. Tapi tidak ada satupun sumber yang bisa mengklarifikasi itu benar, ya. Nah, kapan itu benar-benar mau diluncurkan, ya, juga tidak diketahui. Nah, yang menariknya, ini berdasarkan penelitian dari sebuah situs LiveWire, ya, dikatakan bahwa isu bahwa Tesla akan mengeluarkan smartphone itu sudah sejak awal 2021 ya. Nanti katanya di dalamnya ada Neuralink, suatu teknologi lah yang bisa berhubungan dengan saraf manusia. Keren dah ceritanya ya. Tapi sampai sekarang itu tidak pernah kejadian. Nah, malah di sini kita lihat ya sebuah cuitan di September 15 tahun 2020, 2 tahun yang lalu, tentang suatu gosip atau rumor yang menyatakan Tesla akan membuat smart watch. Ya, tetapi dibantah oleh si Elon Musk sendiri. Anda lihat di sini cuitannya bahwa smartwatch dan telepon dan phone atau smartphone adalah teknologi kuno katanya. Neuralink itu adalah the future, atau dengan kata lain dia membantah mau membuat smartphone. Nah, oke lah kita lanjut nih, ya. Nah di sini ternyata rumor bahwa Tesla itu mau membuat smartphone itu adalah buatan ya tadi yang saya katakan para fanboynya Elon Musk, ya. Ada sejumlah orang lah ya yang menggembar-gemborkan seakan-akan Tesla ini akan mengeluarkan smartphone. Bahkan di beberapa YouTube yang dikomandani oleh sejumlah fanboynya Elon Musk itu
prototipenya Tesla phone itu keren gitu ya, ada logo Teslanya. Wah, pokoknya kalau Anda pernah nonton video tentang Tesla smartphone, ya seperti itu. Padahal itu hanya khayalan para fanboy, ya. Nah, masalahnya adalah kalau sampai si Tesla ini memang berseteru dengan Apple dan Google, ya, terakhir dia juga lagi kesel nih sama Google, ya kira-kira sama lah ya. Pertanyaannya, kalau dia buat smartphone, operating systemnya mau pakai apa? Mau pakai iOS seperti iPhone, yang nggak bakal dikasih sama Apple. Nangkap? Mau pakai ini Android, ya gimana lah, malu dia lagi ribut sama Google, terus pakai operating systemnya Android. Mau nggak mau dia harus ciptakan ini dong, operating system sendiri. Anda pikir ciptakan operating system sendiri mudah? Nggak gampang. Kalaupun benar dia serius mau bikin smartphone, paling cepat 5 tahun lagi. Ya paling cepat lagi, hebat lagi 3 tahun lagi. Pertanyaannya, orang yang sudah pakai Android, yang sudah pakai iPhone, dan selama ini menikmati Twitter melalui iPhone dan Androidnya, ketika benar dia perang gitu ya sama Apple dan Google, ya, dan dikeluarkan dari Apple App Store dan dari Google Play Store juga, misalnya kalau dia mau perang gitu ya. Sekarang dia ciptakan handphone sendiri. Pertanyaannya, semua orang yang sudah pakai Android dan pakai iPhone, gara-gara mau pakai Twitter harus beli Tesla smartphone. Kan gak masuk di akal gitu. Iya kan? Coba deh Anda pikir. Kecuali Anda fanatik banget gitu sama Elon Musk dan fanatik banget sama Tesla. Anda buang itu, Anda punya Android smartphone, Anda buang itu Apple iPhone Anda ganti dengan Tesla smartphone gara-gara Anda mau pakai Twitter. Kan lucu. Iyalah. Jadi, saya nggak ngerti lagi ya bagaimana mau menjelaskan bahwa apa yang didengung-dengungkan oleh para fanboy Elon Musk bahwa Tesla akan meluncurkan smartphone segera, itu seperti jauh panggang dari api. Oke? Jadi ya gitu deh ya. Jadi kalau Anda masih percaya bahwa sebentar lagi smartphone Tesla akan keluar harganya jauh lebih murah dari iPhone, ya terserah, silakan Anda tunggu. Oke? Jadi itu saja yang saya bisa klarifikasi mengenai Tesla smartphone yang katanya mau dikeluarkan oleh Elon Musk gara-gara dia berseteru dengan Apple dan Google. Yang mana menurut saya sekali lagi hanya sebagai suatu isapan jempol semata. Tapi siapa tahu ya Elon Musk benar-benar kesel, dia buat tuh Tesla smartphone. Iya nggak apa-apa juga ya. Demi Anda yang mau pakai Twitternya Elon Musk, ya, karena mungkin saja nanti Twitter itu akan dihilangkan dari Google Play Store dan Apple App Store, sehingga mau nggak mau kalau Anda mau pakai Twitter di handphone, ya Anda harus beli smartphone-nya Tesla, atau Anda pakainya di laptop, gitu ya. Oke deh, itu saja update-nya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.